gabung di sore hari ini untuk mata kuliah sistem hidrolik dan pneumatik ya, sistem hidrolik dan pneumatik. Yang lainnya belum bergabung, kita akan mulai aja. Nanti berjalannya waktu bisa bergabung di Meet Google. Kemudian untuk tampilan share screen-nya, saya akan coba masuk di bagian ini, melakukan share screen. Di layarnya sudah keluar tampilan share screen-nya? Ya, sudah Pak. Ya. Ya, pada malam hari ini kita ketemu lagi di mata kuliah sistem hidrolik dan pneumatik. Sistem hidrolik dan pneumatik, atau kalau bahasa Inggrisnya hidrolik and pneumatic system. Nah, kenapa hidrolik dan pneumatik system ini digunakan? Karena hidrolik sesuai dengan namanya, dia menggunakan fluida liquid, cair, sedangkan pneumatik sistem ini menggunakan udara. Prinsip sederhananya ya dia menggunakan teori Pascal, jadi ada perbedaan luas penampang antara penampang 1 dengan penampang 2 berbeda, tetapi dengan adanya perbedaan tersebut bisa memberikan nilai force, nilai gaya yang lebih besar. Untuk sistem hidrolik ini merupakan alat yang digunakan atau umumnya digunakan pada sebagian besar alat, yang berbeda hanyalah bentuk dan ukurannya. Karena hidrolik ini memberikan tenaga yang cukup besar, bisa mengangkat atau mendorong objek yang besar, maka umumnya digunakan pada alat-alat yang berukuran besar. Sistem hidrolik terdiri, kalau instalasi umumnya itu terdiri dari piping, pipa, kemudian ada tangki. Tangki ini tempat meletakkan fluida kerjanya, menyimpan fluidanya, pompa, katup, dan silinder. Semuanya secara lengkap diisi dengan fluida. Yang digunakan adalah fluida cairan berupa liquid, fluida cair, liquid. Secara arti hidrolik berasal dari bahasa Yunani, pengambilan istilah hidrolik. Hidrolik ini berasal dari bahasa Yunani dan aulis. Hidros yang berarti fluida cair, fluida uncompressible, fluida liquid, cairan, dan aulis ini berupa pipa atau sirkuit yang dipasang secara tertutup. Jadi salurannya dikondisikan tertutup. Nanti seperti apa gambaran dari saluran tertutup itu di next slide-nya atau di tampilan slide berikutnya. Kemudian hidrolik merupakan ilmu teknik tentang tekanan, jadi ada hubungan dengan tekanan fluida, nilai pressure, aliran fluida. Aliran fluida ini flow dalam pipa sirkuit tertutup. Jadi sirkuit atau sistem yang diinstalasi di hidrolik ini dengan kondisi tertutup. Ya, untuk perkembangan hidrolik, teknologi hidrolik ini digunakan sebagai media kendali di samping media mekanik, listrik, elektronik, dan pneumatik. Bisa saja hidrolik ini dikombinasikan dengan pneumatik untuk sistemnya, sehingga dinamakan sistem hidrolik dan pneumatik. Jadi ada dua bagian yang digunakan, bisa menggunakan hidrolik,
Kemudian bisa juga menggunakan pneumatik yang media kerjanya itu menggunakan fluida gas. Ya, untuk sistem hidrolik, sistem yang dipergunakan dengan cara memanfaatkan atau bagian ini fluida kerjanya itu terbagi dua, yaitu ada fluida fluida gas maupun fluida cair. Perbedaan yang paling utama dari fluida sistem hidrolik dan pneumatik ini ialah terdapatnya penggunaan fluidanya. Untuk fluida hidrolik menggunakan fluida kerjanya liquid, fluida cair, sedangkan yang pneumatik ini menggunakan fluida gas atau udara, fluida yang digunakan. Lalu pneumatik menggunakan fluida gas, hidrolik menggunakan fluida cair atau oli. Nah, untuk sistem hidrolik merupakan sebuah sistem yang menggunakan tenaga fluid liquid untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang sederhana. Sistem hidrolik merupakan aplikasi dari sederhananya menggunakan teori pendekatan hukum Pascal. Teorinya seperti ini. Ini ada objek, ada luas permukaan, sebut saja misalnya A1 ya. Luas permukaannya itu lebih kecil, kalau ini berbentuk lingkaran berarti luas lingkaran. Lalu ini ada luas permukaan, sebut aja dengan simbolnya A2. Ada A1 dan A2. A1 lebih kecil dari A2. Jadi kalau ininya misalkan ini 1, 2, 3, kalau ininya 1, luasnya 1, yang ini 3 kali lipatnya, jadi ini 3. Nah, sistem hidrolik sebuah sistem yang menggunakan tenaga fluid untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang sederhana dengan menggunakan teori Pascal. Perbedaan luas ini nanti diartikan P, ini ada P tekanan, karena arahnya itu ada tekanan yang diberikan. Jadi kalau tekanan, sebut aja kalau ini pada bidang 1, ini P1, kemudian tekanan ini bekerja karena ada nilai F, force-nya, ada gaya, berarti ada F1, F per A1. A-nya adalah luas luas penampangnya. Jadi kalau luasnya 1 ya tinggal dimasukkan nilainya adalah sama dengan 1. Nah, P1 sama dengan F1 per A1, lalu di bagian yang sebelahnya berarti ada P2. Untuk P2 juga sama, ada F2, berarti ini adalah F2 per A2. Nah, lalu kalau dilanjutkan penurunan rumusnya, persamaannya, F1 per A1 sama dengan F2 per A2, atau kalau ditulis ini P1 sama dengan P2. P1 sama dengan P2, ini yang tadi yang dimaksud dengan teorinya atau hukum Pascal. Nah, karena ada perbedaan A1 dan A2, ada A1 dan A2, bagian ini ada A1 dan A2 ada berbeda luas penampangnya. Gaya yang diberikan bisa saja ini lebih kecil
tetapi memberikan force gaya angkat yang lebih besar untuk luas penampang yang lebih lebar. Nah, inilah yang dimanfaatkan dari prinsip hidrolik tersebut. Jadi hidrolik memanfaatkan gaya yang diberikan lebih kecil. Kalau misalnya ini diartikan sebagai nilai kuantitatif berupa angka, misalnya ini 10, ya bisa saja dia 10 kali lipat force-nya. Jadi menghasilkan nilai 100 untuk bisa mengangkat beban yang lebih besar tersebut. Nah, ini ada bebannya yang lebih besar tersebut bisa diangkat oleh gaya 100. Sedangkan untuk menggerakkan tongkat ini atau menggerakkan tiang ini membutuhkan nilai F-nya sama dengan 10. Tetapi setelah transformasikan gaya tersebut karena ada perbedaan luas penampang A1 menjadi A2, sehingga bisa menghasilkan nilai 100 dan mampu memberikan gaya angkat, mendorong ke atas, menekan ke atas dengan mengangkat beban yang lebih besar. Ya, itu prinsip sederhana dari hidrolik. Jadi hidrolik itu kenapa dia bisa memberikan nilai pengangkatan untuk beban yang lebih besar. Nah, aplikasinya ini merupakan aplikasi dari hidrolik. Jadi kalau melihat alat-alat besar seperti alat-alat pengangkat yang mengangkat objek yang besar, ada dump truck atau truk semen, truk yang berbentuk silinder. Kemudian ini juga bagian pengangkat pasir, pengeruk bagian tersebut, bagian objek yang akan dipindahkan, ada misalnya batu atau objek-objek yang besar. Untuk mendorong, tenaga pendorong, hidrolik juga mampu memberikan nilai nilai F atau nilai P yang besar, bisa mendorong. Ini juga bisa mengangkat beban, kemudian mengangkat hal tersebut, dan ini juga bisa mendorong. Nah, itu bagian dari hidrolik. Sistem hidrolik terdiri dari pipa saling berhubungan, tangki, pompa, katup, silinder, semuanya secara lengkap diisi dengan fluida cair. Nah, ini merupakan analogi dari yang tadi, yang cerita perbandingan antara P1 sama dengan P2. Jadi ada P1 sebanding dengan P2, atau kalau dituliskan F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Yang diinginkan adalah nilai F2-nya, karena fungsi dari F2 ini ya mampu mengangkat beban yang besar. Nah, lalu dituliskan dengan persamaan ini. F2 sama dengan F1 dikali dengan A2 per A1 untuk bagian tersebut. Lagi ya, masih terlihat dengan jelas tampilan share screen-nya? Jelas, Pak. Ya, jadi teori sederhananya seperti itu dari sistem hidrolik. Sistem hidrolik untuk bisa mengangkat beban yang lebih besar. Kemudian ada juga yang menggerakkannya itu menggunakan motor. Jadi ada penggeraknya motor, ya hanya membedakan kalau yang ini penggeraknya itu menggunakan fluida, tapi kalau yang ini dirubah menggunakan tenaga motor. Nah, gambar 2 menjelaskan prinsip penggunaan motor hidrolik pada sebuah katrol. Jadi ada katrol yang dipasang di bagian ini.
Kemudian katrol tersebut membutuhkan torsi. Torsi itu momen puntir yang lebih kecil. Jadi momen untuk memuntir katrol tersebut torsinya lebih kecil untuk dapat bisa mutar katrol yang ukurannya lebih besar. Jadi ukuran yang akan diputar ini ada bebannya berupa load, misalnya mengangkat beban 100 kilogram atau 200 kilogram. Itu bisa bisa saja menggunakan penggunaannya menggunakan hidrolik. Jadi digerakkan menggunakan hidrolik. Dengan menggunakan teori yang tadi Pascal, hukum Pascal, jadi di bagian ini dia menggunakan tenaga motor, tenaga pompa, T pompa dikali dengan V motor, kecepatan pada motor dibagi dengan V kecepatan pada pompa. Nah, tenaga motornya tidak terlalu besar, kecil ya, tapi dia bisa mengangkat beban yang sampai bebannya itu eh, sampai ratusan kilo, 100 kilogram atau 200 kilogram sampai 250 kilogram atau bahkan sampai beban yang lebih besar lagi sampai 1 ton, 1000 kilogram bisa dilakukan dengan menggunakan eh, teori yang sederhana tersebut. Ya, untuk prinsip mesin hidrolik ini, mesin hidrolik mensuplai fluida, ada fluidanya, suplai fluida hidrolik bertekanan ke suatu motor hidrolik atau silinder hidrolik untuk melakukan kerja tertentu. Diartikan kerja tertentu ya kerjanya bisa saja kerja untuk mengangkat, kerja untuk mendorong, atau kerja untuk menekan ke bawah. Nah, itu merupakan bagian dari kerja hidrolik. Nah, kerjanya jelas kerjanya lebih besar tenaganya, ya untuk mendorong ke atas, nilai F-nya yang dihasilkan. Kemudian F untuk mendorong juga lebih besar, mendorong dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri, atau memberikan impact dari atas ke bawah, eh, menghasilkan nilai F yang lebih besar juga. Motor hidrolik menghasilkan gerakan berputar yang dapat digunakan untuk memutar beban berat seperti katrol, rantai, dan lain sebagainya, DLL dan lain-lain atau dan lain sebagainya yang bisa digunakan untuk memutar beban yang lebih berat secara W-nya, secara masanya lebih berat secara ukuran, secara massa atau secara beratnya lebih besar. Nah, di bagian itu sistem silinder atau silinder hidrolik ini menghasilkan gerakan maju, kemudian ada gerakan mundur ya atau bolak-balik yang banyak diaplikasikan pada alat-alat berat seperti gerbang air, bisa juga menggunakan silinder hidrolik untuk menutup bendungan bendungan yang besar itu bisa digerakkan dengan tenaga hidrolik. Katup pulp yang besar juga menggunakan kemudian fluida hidrolik ini dilakukan pengontrolan menggunakan pulp control dan dialirkan melalui selang. Nah, ini yang tadi yang dimaksud dengan sistem tertutup. Jadi kalau yang diilustrasikan di gambar ini ada gambarnya seperti ini. Sistemnya itu tertutup. Kenapa harus dikondisikan sistem tertutup? Supaya nilai tekanan dari fluida yang bekerja tersebut bisa memberikan pengaruh atau arah ya. Kalau digambarkan tekanannya itu memberikan tekanan ke segala arah, dia juga akan menekan ke bawah, ke samping. Ini juga ada pengaruh tekanannya juga.
dan berakhir nilai tekanannya maksimalnya akan mampu mengangkat beban yang besar tersebut. Ini yang dimaksud dengan kondisinya itu sistemnya tertutup. Sistem tertutup itu artinya ini adalah sistem lingkungan yang ada di sekelilingnya, fluida yang ada di sekeliling tidak bisa masuk ke bagian sistem tersebut. Begitu juga sebaliknya, fluida yang ada di dalam sistem hidrolik juga tidak keluar ke lingkungan, jadi tertahan di dalam sistem yang tertutup tersebut. Ya, itu merupakan sistem hidrolik. Lalu aplikasi berikutnya untuk sistem hidrolik ini seperti ini yang seringkali digunakan untuk car wash, cuci mobil. Untuk mencuci mobil menggunakan prinsip kerja hidrolik. Kenapa mobil tersebut bisa terangkat dengan beban yang besar sampai ada yang bebannya itu 1 ton, bisa beratnya sampai 1000 kg atau 300 kg bisa terangkat ke atas dengan kuat, dengan mudah, dengan kokoh karena menggunakan hidrolik. Jadi menggunakan fluida yang bekerja. Fluida ini ada fluida udara, fluida cair ya, ini liquid. Nah, di bagian ini ada ilustrasi perbedaan. Ini liquid, cair, kemudian fluida udara masuk dari pump ya, dari pompa, pompa hisap. Fluida tersebut masuk melalui saluran ini. Di bagian ini masih dikondisikan dengan kondisi tertutup dulu, dibuat tertutup, fluida masuk, fluida udara masuk, lalu fluida udara tersebut terkompresi dengan tekanan besar di bagian ini, sehingga mendorong fluida liquidnya bergerak ke sini, memberikan nilai tekanan. Kalau ini P2 berarti F2 per A2, gaya per luas penampang. Gayanya cukup besar sehingga bisa mendorong atau mengangkat beban di atasnya. Ini yang menyebabkan mobil tersebut bisa terangkat. Salah satunya car lift. Car lift merupakan alat pengangkat kendaraan yang memberikan keleluasaan yang lebih besar kepada mekanik bengkel untuk bergerak secara luasa di bawah kendaraan dalam memperbaiki hampir seluruh komponen yang ada di bawah kendaraan. Prinsip kerjanya adalah prinsip kerja dari sistem hidrolik ya. Ingat aja kenapa beban tersebut bisa terangkat ya, karena P1 sama dengan P2. Jadi tekanan yang ada ini ada luas penampangnya seperti ini lebih kecil. Ini P1, sedangkan yang ini adalah P2. Perbedaan luas penampang dan gaya yang diberikan juga lebih kecil, tetapi outputnya menghasilkan nilai force yang besar. Inilah yang digunakan P2 tersebut. Jadi tekanan di bagian tersebut. Jadi kalau ini dituliskan P1, ini P1 F1 per A1, lalu P2 P2 ini ditulis dengan F2 per A2. Yang dicari adalah nilai F2-nya. F2 berarti diturunkan F1 per A1 dikali dengan A2. Nah, nilai F2-nya lebih besar ya, karena
disebabkan ini pelebaran dari luas penampang. Luas penampangnya membesar, kemudian walaupun F1-nya kecil, sedangkan A1-nya kecil karena ada faktor pengalian sehingga nilai F2-nya bisa naik berapa kali lipat. Nilai force yang dihasilkan, nilai gaya yang dihasilkan. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Sebelum masuk ke slide berikutnya, ada sesi diskusi atau ada yang ingin ditanyakan? Ke slide berikutnya, yang tadi. Sederhananya seperti itu penjelasannya mengenai hidrolik, sistem hidrolik yang memanfaatkan fluida yang bekerja. Fluida yang bekerja itu adalah fluida liquid, fluida cair. Untuk fluida cair, alat contoh perhitungan di bagian ini ada alat pengangkat mobil hidrolik, masing-masing tabung mempunyai piston A1. Pistonnya itu dengan luas permukaan ya, luas permukaan 10 cm kuadrat. A2 lebih besar lagi, 2000. Ini 2000 cm kuadrat. Jika gaya F1, gaya yang diberikan untuk memompa pada piston A1 itu nilainya 20 Newton, satuannya Newton, 20 Newton. Berapakah F2 yang digunakan untuk mengangkat mobil tersebut? Ilustrasinya seperti ini, ada F1 yang diberikan besarnya 20 Newton, A1 ini 10 cm kuadrat. Lalu yang ditanyakan adalah ini A2. Untuk F2 ya, A2-nya luasnya itu 2000 cm kuadrat. Jelas nanti nilai F1 harus lebih kecil ya, atau lebih kecil dari F2. Jadi nilai F2-nya itu akan lebih besar dari nilai F1-nya. Untuk mendapatkan hasil tersebut dilakukan dengan pendekatan Pascal, law Pascal, hukum Pascal. Tekanan P yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah. Jadi pada saat gaya masuk, force-nya masuk ke sini, ada tekanan yang diberikan ke semua arah. Dia memberikan ke semua arah, ke sisi dinding bagian bawah dari piping tersebut, dari pipa tersebut. Nah, tekanan-tekanan ini terdistribusi ke semua arah, memberikan tekanan, dan ini juga ada arah tekanannya ke arah sini, juga arah tekanan. Ini juga memberikan tekanan ke arah bagian ini. Ini bagian ini ada tekanan, dan yang diinginkan adalah P2-nya itu menghasilkan F2 yang lebih besar, mampu mengangkat objek yang ada di bagian tersebut. F2 per A2 sama dengan F1 per A1. Ini adalah keterangan-keterangan yang bisa diartikan dari penjelasan F1, A1, A2, dan F2. Untuk bagian tersebut yang ingin dicari merupakan F2-nya. Ini adalah F2, berarti yang dicari adalah F2. F2 nanti bisa dihitung dengan persamaan F1 dikali A2 per A1. F1 kali A2 per A1, di mana nilai F2 ini akan lebih besar dari nilai 20 Newton. Jadi di atas 20 Newton. Nilai force-nya, nilai gaya yang diberikan di atas nilai 20 Newton. Berapa nilainya jika dihitung? Jika dihitung nilai tersebut F2, F1 kali A2 per A1, ya tinggal memasukkan ke dalam persamaan yang sudah diketahui nilainya 10 cm untuk A1,
A2-nya 2000, F1-nya 20 Newton, maka didapatlah nilainya bisa menghasilkan nilai 4000 Newton. Jadi kalau dituliskan F1-nya itu 20 Newton, ini 20 N ya, 20 Newton, lebih kecil, ini adalah F1, lebih kecil dari F2. Atau kalau diteruskan lagi 20 F1 20 Newton, F2-nya 4000 Newton. Lalu kalau ini disederhanakan 2 berbanding 2 berbanding ini dicoret 400. Jadi kalau ini 1, ini 200. Ya, jadi di bagian tersebut mengalami peningkatan gaya sebanyak 200 kali. 200 kali peningkatan. 200 kali. Jadi 200 kali ya kalau gaya awalnya hanya 20 Newton, 20 Newton karena bertingkat berkali-kali sampai 200 kali menghasilkan nilai F-nya yang lebih besar. Inilah yang mampu mengangkat beban yang lebih besar tersebut. Jadi yang dilakukan adalah dengan persamaan ini ya bagaimana meningkatkan nilai F2-nya. Untuk nilai F2-nya ya bisa merubah luas permukaan. Jadi kalau luas permukaannya dilebarin lagi, tenaga yang dihasilkan bisa lebih dari 200 kali karena faktor perhitungannya nilai A2-nya, kalau A2-nya lebih besar, ini diganti dengan misalnya yang awalnya 2000 menjadi 4000. Ya, ini akan lebih besar lagi. 20 dikali dengan 4000 lalu dibagi dengan 10. Kalau ini dicoret bisa menjadi 8000 Newton ya. Kalau 4 dikali 2, 8, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, lalu dicoret 1, bisa menghasilkan 8000 Newton, 8000, force-nya lebih besar lagi. Dengan cara melebarkan ini. Dengan syaratnya itu melebarkan luas bidang ininya yang awalnya luasnya 2000 cm kuadrat dirubah menjadi 4000. Gaya yang dihasilkan nanti akan bisa mencapai 8000 dengan satuan Newton. Nah, itu dari teori sederhananya dari percobaan yang dilakukan oleh Pascal. Teori ini teori fundamental ya, teori lama sekali, sudah sangat lama sekali. Tapi masih tetap atau masih banyak menggunakan karena ya fisika fundamental atau fisika klasik di bagian dulu masih banyak aplikasinya masih bisa digunakan di era sekarang ya, di era revolusi industri 4.0. Kemudian untuk karakteristik apa keuntungan dari sisi positif dan negatif, karakteristik positif dan karakteristik negatif sistem hidrolik. Untuk hidrolik kita melihat dulu dari hal yang plusnya, hal yang positifnya untuk sistem hidrolik. Yang pertama, hidrolik ini bisa meneruskan gaya itu force-nya yang sangat besar. Jadi force-nya itu mengalami peningkatan. Kalau misalnya force awalnya itu gaya awalnya 10 Newton, bisa saja gaya output yang dikeluarkan 10 kali lipat atau bahkan 100 kali lipat menjadi 1000 Newton. 1000 Newton atau
bisa 1000 kali lipat menjadi 10.000 Newton dengan cara yang tadi merubah luas penampangnya sehingga perhitungannya menjadi berlipat. Gerakan lurus dapat diperoleh langsung dari silinder hidrolik, sedangkan gerakan berputar dari motor hidrolik. Kemudian yang ketiga, fluida cair tidak dapat dimampatkan, fluida unkompressible, sehingga dapat diperoleh kecepatan piston yang teratur dan konstan. Jadi pada saat objek ini bergerak, bagian ini bergerak ke atas, naiknya itu yang sebelumnya mobil ini berada pada ketinggian seperti ini, tingginya di bagian ini, mobilnya, lalu mobil tersebut bergerak ke atas dengan kondisi yang pergerakannya itu lebih stabil ya. Jadi pada saat tekanannya atau nilai gayanya meningkat, perlahan-lahan dia akan naik ke atas dengan stabil. Tidak apa, misalnya sudah naik ke atas, terus dalam hitungan berapa detik kemudian dia turun lagi ke bawah, kemudian naik lagi ke atas. Nah, inilah yang dimaksud dengan arti konstan. Kecepatan piston yang teratur dan konstan. Jadi dia akan bergerak terus naik ke atas perlahan-lahan terus sampai pada bagian titik maksimalnya dia akan berhenti. Teratur dan konstan. Yang kemudian yang keempat, di bagian tersebut pengendalian dan pemeriksaan cukup sederhana. Hanya dengan menempatkan beberapa manometer dapat melihat tekanan dari fluida yang bekerja tersebut. Nah, di bidang yang lain, bagian yang lainnya dapat juga karakteristik positifnya untuk melumasi atau melubrikasi dari peralatannya sendiri jika fluida kerjanya itu menggunakan fluida oli atau fluida minyak oli dapat difungsikan untuk melumasi sendiri peralatan yang digunakan di sistem hidrolik. Ya, dari sisi plusnya positif ya, setiap alat juga pasti ada sisi kurangnya, negatifnya. Apa yang dimiliki dari kelemahan dari hidrolik ini, kekurangan dari sistem hidrolik? Yang pertama itu adalah sistem hidrolik membutuhkan suatu lingkungan yang betul-betul bersih. Kenapa hal ini perlu dilakukan? Yang bersih itu artinya sistemnya betul-betul sistem tertutup, sehingga tidak ada fluida yang tercampur atau fluida yang keluar atau fluida yang berpindah dari bagian fluida yang lain. Jadi sistemnya dengan kondisi yang bersih. Komponen-komponennya sangat peka terhadap kerusakan yang diakibatkan oleh debu, karena debu ini merupakan partikel-partikel butiran yang cukup keras ya, atau pasir seperti bagian partikelnya, butirannya cukup bisa menimbulkan kerusakan. Kerusakannya ya karena nanti akan menimbulkan friksi, gesekan ketika bagian tersebut digerakkan, misalnya pistonnya kena kotoran, kena debu, atau bagian tertentu termasuk debu, kemasukan dari debu sehingga menimbulkan gesekan. Korosi pengikisan juga, korosi-korosi atau hal-hal yang bisa menimbulkan karat juga bisa terjadi pada sistem hidrolik ini. Karena hidrolik ini umumnya menggunakan materialnya terbuat dari logam ya, dari metal. Logam ya, sedangkan karakteristik dari logam itu adalah bagian yang mudah berkarat, mudah terkontaminasi jika teroksidasi dengan kotoran atau teroksidasi dengan oksigen, juga bisa menimbulkan
bagian yang menimbulkan karat. Dan kotoran lain serta panas yang mempengaruhi sifat-sifat minyak hidrolik. Ya, ini juga sisi lainnya. Jadi pada saat penggunaan mesin hidrolik ini dioperasikan dengan temperatur yang sangat panas, dengan temperatur yang suhu lingkungan, juga memberikan performa dari hidrolik tersebut pada saat dioperasikan. Dengan demikian, yang ketiganya, kebocoran-kebocoran akan timbul sehingga menurunkan efisiensi. Nah, ini yang perlu diperhatikan lagi karena sistem hidrolik ini dirangkai dengan kondisi yang tertutup, sehingga diharuskan atau dipastikan 100% tidak ada kebocoran untuk bisa menghasilkan efisiensinya itu bisa maksimal, nilainya efisiensi maksimal. Dari berbagai hal yang mengakibatkan penurunan efisiensi tersebut, sistem hidrolik membutuhkan perawatan intensif. Hal ini sangat menonjol sekali bila dibandingkan dengan sistem yang lain. Kenapa hal itu bisa terjadi? Ya karena dia dirangkai dengan sistem yang tertutup, jadi memastikan perawatannya ketika dioperasikan tidak ada kebocoran, tidak ada bagian fluida yang keluar, atau bahkan ada fluida dari lingkungan masuk ke dalam sistem, dan sebaliknya dari sistem keluar ke lingkungan. Kemudian pengecekan sistem yang dipengaruhi karena korosi, debu, kotoran lain, serta panas yang ditimbulkan atau panas lingkungan. Inilah yang membutuhkan perawatan tersebut menjadi lebih intensif diperhatikan untuk perawatan secara berkalanya. Ya, untuk komponen-komponen penyusun sistem hidrolik, yang pertama itu ada tangki hidrolik atau hidrolik tank. Adalah sebagai tempat untuk menyimpan, menampung fluida yang digunakan, fluida oli dari sistem. Selain itu juga berfungsi sebagai pendingin yang digunakan. Oli tersebut bisa digunakan sebagai cooling. Lalu pompa hidrolik pump. Nah, ini fungsi dari hidrolik pump ini membantu untuk menekan atau menghasilkan gayanya supaya lebih besar. Untuk P2 harus lebih besar dari P1, atau ini F2 lebih besar dari F1-nya. Jadi pompa hidrolik yang memompanya sebagai pemindah oli dari tangki ke dalam sistem bersama dengan komponen lain untuk menimbulkan tenaga hidroliknya. Tenaga hidroliknya ya F2 atau nilai P2 yang dihasilkan. Ya, yang ketiga, katup hidrolik pulp adalah alat yang digunakan untuk mengatur sistem hidrolik. Ya, kalau diperhatikan di bagian rangkaiannya, tadi ada gambar berbentuk katup ya, bentuk katup. Nah, ini ada katupnya. Nah, katup ini yang nanti bisa dikontrol artinya dibuka seperempat bukaan, atau setengah pembukaan, atau 3/4, atau 4/4 dibuka penuh. Ya, tujuannya adalah untuk mengontrol hidrolik tersebut pada saat bekerja, apakah sudah sesuai dengan ketinggian yang diinginkan. Misalnya ketinggiannya sampai 2 meter, atau hanya cukup 1,5
5 meter atau 1,5 ya, 1,5 meter atau 1 meter. Nah, pulp ini yang berfungsi untuk mengaturnya. Jadi kalau sudah terlalu tinggi ya tinggal dibuka pulp tersebut, katup tersebut, hingga udaranya keluar ke lingkungan. Udaranya keluar ke lingkungan maka bisa menurunkan beban yang ada di atas tersebut. Ya, katup hidrolik. Lalu balik lagi ke bagian ini. Yang tadi ada katup hidrolik, hidrolik pulp untuk mengatur sistem hidrolik. Aktuator hidrolik. Hidrolik aktuator mengubah tenaga hidrolik menjadi tenaga mekanik. Jadi ada proses pengkonversian energi yang awalnya dari tenaga hidrolik dirubah menjadi mekaniknya. Mekaniknya ya memberikan gerakan, mekanik menggerakkan bagian yang ingin digerakkan tersebut. Komponen yang kelima untuk penyusun hidrolik, selang hidrolik, selang hidrolik, hidrolik hose berfungsi sebagai penyambung antar komponen hidrolik. Kemudian yang keenam, akumulator berfungsi untuk menyimpan tekanan fluida, meredam gelombang, kejutan. Jadi pada saat force-nya terlalu besar yang diberikan, kemudian ada kejutan atau gelombang kejut, itu juga digunakan menggunakan akumulator. Dan mengkombinasikan fungsi sebagai penyimpan dan perendam. Lalu yang ketujuh, selain itu juga diperlukan filter untuk menyaring kotoran. Nah, ini sering digunakan di sistem hidrolik. Itu ada filter saringan udara atau saringan filter tersebut difungsikan untuk menyaring kotoran seperti gram itu butiran-butiran ya, butiran-butiran debu, butiran-butiran partikel, yang butiran ini tidak diperlukan di sistem hidrolik. Supaya butiran tersebut tidak bisa masuk ke dalam sistem hidrolik tersebut, maka diperlukanlah filter untuk menyaring kotoran tersebut. Ya, oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum masuk ke slide berikutnya, atau ada yang ingin didiskusikan? Ini ke slide selanjutnya. Untuk yang nomor berikutnya, terakhir nomor 7 ya, diperlukan filter untuk menyaring kotoran. Kemudian yang berikutnya, pengkonversian energi pada unit hidrolik, pengubahan energi pada unit hidrolik. Penggerak motor listrik, penggeraknya itu energi awal. Energi awalnya itu bisa saja dari motor listrik atau motor bakar, dari bahan bakar untuk menggerak awalnya. Menggerakkan energi listrik termal lalu dikonversi ke energi mekanik, dan di bagian akhir ini ingin menghasilkan gaya hidrolik yang dikeluarkan, energi hidrolik. Atau bisa juga energi hidrolik ini diperoleh dari pompa hidrolik. Kemudian alat kemudi atau untuk mengatur pergerakan hidrolik. Di bagian akhirnya, energi hidrolik inilah yang dimanfaatkan di bagian terakhir untuk menjadi energi mekanik. Energi mekanik itu ya memindahkan yang tadi ada beban atau load ya, beban besar atau objek yang besar di bagian ini, misalnya ini mobil seperti ini. Kemudian karena energi hidroliknya sudah masuk, mobil ini bisa terangkat secara mekanik ke atas dengan ketinggian bisa sampai
1 meter, 2 meter, atau bahkan lebih dari eh, hal tersebut. Energi mekanik inilah yang digunakan. Ya, sifat khusus secara khusus untuk sistem hidrolik, ada beberapa sifat khusus sistem hidrolik. Yang pertama, bisa menghasilkan gaya yang tinggi. Gayanya ya artinya nilai F-nya F2 lebih besar dari F1. Force-nya gaya yang tinggi berupa momen puntir dengan ukuran yang compact, yaitu berupa kepadatan tenaga yang lebih tinggi. Lalu penyesuaian gaya otomatik, penyesuaian gaya secara otomatis dapat bergerak dari keadaan diam meskipun pada beban penuh. Nah, jadi kalau misalnya bebannya overload, hidrolik itu masih bisa bekerja. Jadi walaupun bebannya penuh, dia akan bekerja secara perlahan, dapat bergerak dari keadaan kondisi yang diam meskipun dengan eh, pada kondisi beban yang penuh. Keempat, pengubahan kontrol tanpa tingkatan dari kecepatan, momen puntir, torsi, gaya, langkah, dan sebagainya dapat dilakukan dengan mudah untuk mengubah kontrol pengaturan. Yang kelima, perlindungan terhadap beban berlebih yang sederhana. Nah, ini juga merupakan sifat khusus dari sistem hidrolik. Ini dapat melindungi untuk beban terhadap beban berlebih, misalnya dari standar hidroliknya itu katakanlah dia bisa mengangkat beban dengan berat misalnya 1000 ya, 1000 kilogram, tapi karena bebannya lebih, jadi misalnya 1100 kilogram ya. Karena hidrolik ini standarnya 1000, sedangkan beban berlebihnya lebih 100 kilogram, dia akan mencoba untuk menahan beban tersebut. Artinya kalau misalnya bebannya lebih, jadi hidrolik itu tidak langsung misalnya eh, bagian tersebut langsung terjun ke bawah, overload, langsung putus, langsung langsung mendorong ke bawah, langsung secara terdorong ke bawah, atau beban kalau misalnya mengangkat mobil atau kendaraan tersebut, car lift-nya itu mobilnya terlalu berat, ketika sudah sampai titik puncak dia langsung turun drastis sampai ke titik bawah. Nah, hidrolik tidak seperti itu karena dia menggunakan fluida uncompressible, fluida yang dapat tak mampu mampat ya, fluida cair, sehingga bisa memberikan perlindungan. Jadi dia turun ketika tingginya sudah misalnya 2 meter, karena bebannya berlebih dia akan turun menjadi 1,5 meter. Dia akan turun karena bebannya terlalu overload. Jadi dia tidak langsung misalnya turun drastis sampai ketinggian paling bawah atau bahkan langsung terjun bebas. Nah, ini yang sifat khusus dari hidrolik tersebut. Jadi perlindungan terhadap beban berlebih yang sederhana atau secara simpelnya seperti itu. Lalu yang keenam, untuk sistem hidrolik, sifat khusus sistem hidrolik cocok untuk pengendalian proses gerakan yang cepat, gerakannya cepat, untuk gerakan yang cepat, dan untuk gerakan yang sangat lambat lebih akurat, lebih stabil ya. Jadi gerakannya kalau kemampuan untuk mendorong misalnya alat-alat berat, mendorong atau mengangkat bongkahan batu atau bongkahan benda-benda yang besar, pasir dan lain sebagainya, atau mengangkat beban kendaraan yang diangkat ke atas, itu gerakannya, kalau gerakannya
tiap kenaikannya, misalnya dia akan naik per 1 detik ya, 1 detik dia akan naik misalnya 5 cm, 5 cm, 5 cm, 5 cm dalam waktu per 1 second. Jadi tiap 1 detik dia akan naik 5 cm. Itu akan lebih uh, akurat lagi, maksudnya akan lebih stabil lagi jika gerakannya sangat lambat atau gerakannya perlahan. Jika dibandingkan naiknya itu misalnya dalam hitungan detik dia naik sampai cepat sekali bisa 50 cm atau dalam waktu 1 detik 50 cm, 50 cm, 50 cm sudah 2 meter ya, sampai ketinggiannya sudah 2 meter. Ini kalau per detik 1, 2, 3, 4. Jadi membutuhkan hanya dalam waktu 4 detik. Dalam waktu 4 detik sudah naik sejauh 2 meter. Untuk hidrolik ini proses gerakan yang cepat dan untuk gerakan sangat lambat lebih akurat. Jadi kalau misalnya naiknya cepat ya bisa saja proses kenaikannya itu eh, mengalami ketidakstabilan. Sedangkan jika kenaikannya itu perlahan per detiknya 5 cm, per detiknya 5 cm, 5 cm, 5 cm. Kalau 200 meter ya, 200 cm, 200 cm dibagi dengan 5 detik sehingga bisa menimbulkan kestabilan yang lebih akurat lagi. Ya, oke, sampai sini ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan sebelum masuk ke slide berikutnya? Kita menghitung itu kan biasanya kalau di sistem hidrolik itu kayak misalnya buat bending plat misalnya gitu Pak. Ya. Terus juga biasanya dipakai buat sistem hidrolik pengendali kayak tadi mobil sistemnya naik turun hidroliknya itu kan biasanya kita nginjeknya kan pakai pressure ya Pak. Iya. Boleh tahu nggak Pak, kalau yang kita bahas di situ tadi kan misalnya dia gayanya dari 20 Newton hingga mencapai karena diameter pistonnya berbeda di sudut angkat itu Iya. hingga bisa menghasilkan dari 20 Newton ke 4000 Newton gitu ya Pak, kalau Iya. pembahasan soal tadi Pak. Iya. Yang saya mau tanya kan kalau biasanya kalau di operator itu Pak lihatnya di pressure gauge itu kan pressure Pak, bukannya ininya ya Pak, bukannya satuan Newton ini Pak satuannya. Itu cara konversinya gimana ya Pak? Eh, yang dilihat apa? Tekanan ya berarti ya? Tadi kan di pressure gauge itu kan biasanya kita menginjek itu berdasarkan tekanan. Misalnya kita mau ngencengin baut ada tuh pakai apa namanya yang angin gitu Pak, nginjek angin gitu Pak. Iya, iya. Nah, kabelnya memang dia mintanya 34 Newton misalnya untuk baut sekian gitu. Kalau Iya. saya mau ke konversi ke pressure itu bisa nggak Pak? Berapa tekanannya gitu Pak? Iya, bisa. Jadi pressure itu kan kalau di bagian ini tampilan di share screen-nya bisa terlihat ya di layarnya. Mas Pak, masih Pak. Iya, ini F-nya, F-nya itu eh, Newton ya, satuannya Newton, Newton. Nah, pressure itu kan kalau rumusnya tekanan ya, pressure ya, P simbol apa P ya, tekanan pressure itu kan rumusnya rumus tekanan itu F per A. A ini dalam satuan apa Newton apa F itu dalam satuan ini P ya kalau dituliskan lagi F itu dalam satuannya Newton per A ini itu luas permukaan. Jadi
sehingga dituliskan satuannya Newton per kalau luas permukaannya itu adalah berapa meter persegi, jadi M kuadrat. Nah, ya ini nanti tinggal dikonversikan nilainya. Tekanannya berapa? Misalnya satuan yang digunakan tekanannya apa? Misalnya satuannya bar ya. Oke. PSI, Pak. PSI. Oke, PSI ya. Oke. Nah, ini PSI. PSI. Nah, PSI ini satu PSI ini berapa Newton per meter kuadrat. Ya, kalau misalnya kita coba masuk ke Google ya, ketik aja misalnya ada software konversi. Share screen-nya bisa terlihat di layar? Bisa Pak. Ketik aja misalnya tekanannya itu 1 bar sama dengan 20 Newton. 1 PSI, 1 tekanannya berapa Newton, gaya meter persegi. Ini adalah nilainya 89476 ya. Jadi 68,76. Satu PSI itu sama dengan 6894. Oke, untuk ya, jadi untuk satuan PSI-nya itu 6894,76 Newton per meter kuadrat ya, 1 PSI. Ini konversi dari ini PSI, 1 PSI sama dengan 6894,76 meter kuadrat. Nah, artinya pada saat nilai 1 PSI itu ada nilai F-nya, nilai force-nya, nilai gayanya itu sebesar 6894,76 Newton yang mendorong luas permukaan 1 meter kuadrat. Jadi kalau ini diilustrasikan 1 meter kuadrat, misalkan untuk 1 meter kuadrat ya, misalnya seperti ini 1 meter ya, ini 1 meter, 1 meter kuadrat, 1 meter, ini 1 meter, sehingga kan kalau dihitung luasnya itu ini ya, 1 meter kalau dihitung ya luasnya 1 M kuadrat atau panjang kali lebar. Force-nya, gayanya ya besarnya ini yang memberikan gayanya itu 68.000 6.000 ya, 6.894, 6894,76 Newton. 6.894,76 Newton. Mudahnya ya seperti itu, nanti ya tinggal dikonversikan aja satuannya. Satuan dari bagian tekanan, kalau tekanan ya menggunakan satuannya apa, kalau PSI ya dikonversikan 1 PSI itu nilainya ini 6.894,76 Newton per meter kuadrat. Kalau misalnya 1 Newton
atau kalau misalnya tinggal dibalik ya, kalau misalnya 1 Newton, ini 1 Newton ya, kalau ditulis di sini ini, nah ini 1 Newton, 1 Newton per ini biar sama-sama merah, satu masih ini dirubah dulu tintanya. 1 Newton per m kuadrat, berarti sama dengan ini berapa PSI, berapa PSI ya, tinggal dibalik aja, berarti 1 per 6,98 PSI. Nanti ya tinggal dikonversikan nilai tersebut, jadi bisa terlihat berapa nilai F-nya, nilai force-nya, karena kan satuan force itu gaya ya, gaya dengan satuan Newton. Ya, suaranya bisa jelas terdengar? Jelas Pak. Ya, jadi bisa dilakukan seperti itu, dikonversikan nilai apa yang digunakan, satuan apa. Kalau misalkan satuan itu kan banyak ya, ada menggunakan satuan apa, bar, ada yang PSI, kemudian ATM. Kalau di permasalahan tersebut ya tinggal dikonversikan aja ketik 1 ATM ya, 1 ATM berapa Newton per meter kuadrat. Nah, ini adalah nilainya. 10 1 2 100.325 Newton per meter persegi. Jadi kalau satuannya 1 ATM. Misalkan satuannya dari alat yang digunakan itu pressure gauge-nya menggunakan satuan bar ya. Ya saja 1 bar. Nah, ini 1 bar satuannya 100.000 Newton per meter kuadrat. Ya, jadi poinnya adalah dilihat dulu satuannya apa yang digunakan. Satuan apa yang digunakan, nanti coba dikonversikan ke dalam rumus tekanan. Tekanan itu kalau dirumuskan persamaannya F per A, untuk F dengan satuan Newton. Kemudian untuk A-nya itu luas ya, luas A1 atau luas A2 dengan satuan meter, jadi meter kuadrat, Newton per meter kuadrat. Ya, ada lagi pertanyaan, maksudnya ada lagi yang mau didiskusikan? Lanjut Pak. Ya, oke, kalau itu saya akan masuk lagi ke yang tadi, slide berikutnya. Jadi bisa dilakukan seperti itu, mengkonversikan. Tinggal dilihat satuan apa yang digunakan untuk satuan tekanannya. Oke Pak. Ya, lalu di bagian berikutnya ini komponen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini tadi yang sudah. Oke, 6. Cocok untuk mengendalikan proses gerakan yang cepat dan untuk gerakan yang lambat. Ya, tadi ada ilustrasi kalau gerakannya sekali naik langsung 50 cm, 50 cm. Kalau misalnya ketinggian maksimalnya itu 2 meter, ya butuh waktu 4 detik untuk naik sampai 2 meter. Tapi kalau misalnya naiknya pelan 5 cm, 5 cm, 5 cm, 5 cm, 5 cm, ini gerakannya sangat lambat tetapi lebih stabil ya, lebih akurat tingkat naiknya perlahan-lahan.
Kemudian yang ketujuh, dapat dikombinasikan dengan transformasi yang tidak terpusat dari energi hidrolik kembali ke energi mekanik. Dapat diperoleh sistem penggerak sentral yang sederhana sehingga sangat ekonomis. Ini merupakan sifat khusus dari penggunaan sistem hidrolik. Ya, mengenai yang tadi, ini teori yang tadi seperti nilai apa P ya, P F per A. Di bagian ini menceritakan tentang sistem satuan massa. Untuk sistem satuan massa, sebuah massa diartikan sebagai sekumpulan materi. Materinya itu ya diartikan beratnya misalnya 1 kilogram massanya mengakibatkan gaya berat sebesar 1 kilogram Kp di atas tanah. F teori fisika klasik. Ini fisika klasik, fisika zamannya Newton, fisika klasik. F sama dengan M dikali A. Jadi ada massa, kemudian ada percepatan. Massa dengan percepatan menghasilkan inilah yang tadi ada nilai F yang dikeluarkan. Nilai F nilai gaya ya, nilai gaya atau yang dikeluarkan sehingga dengan satuannya berapa newton. Apakah gaya yang dikeluarkannya itu 10 newton, 100 newton, atau 1000 newton. F sama dengan M dikali A, gaya, massa dikali dengan percepatan. Newton itu ya kalau diartikan 1 newton itu sama dengan 1 kilogram atau kilogram sama dengan M per second kuadrat. Nah, ini bagian tersebut F M dikali G 1 Kp. Ini juga karena dipengaruhi oleh nilai gravitasi, nilai percepatan gravitasi 9,81 meter per second kuadrat, sehingga 1 Newton standar SI, satuan internasional, diberi dengan satuan simbol N, Newton. 1 Newton ini sama saja dengan nilainya 10 kilogram dikali dengan 1 meter 1 per detik kuadrat, 1 per kuadrat. Nah, ini adalah 1 Newton. 1 Newton sama saja dengan 10 kilogram meter per second kuadrat. Nah, membayangkannya, ya misalkan membayangkan besaran apa 1 Newton itu seperti apa sih force-nya atau gaya yang diberikan 1 Newton itu ya sama aja seperti jika ada beban, misalnya ada batunya itu beratnya 10 kilogram. Kemudian dia misalkan ini batu ya, saya ilustrasikan di bagian ini ada batu 10 kilogram, misalnya beban lah bentuknya seperti ini 10 kilogram. Kemudian beban ini berada di atas permukaan tanah ya, atau di atas tanah dengan ketinggian tertentu. Nah, ketika dia dipengaruhi oleh gaya gaya gravitasinya itu 9,81 nilai nilai G ya, nilai gravitasi 9,81 itu nilainya adalah kalau dibulatkan 10 kg per meter second kuadrat, sehingga 1 Newton itu ya setara dengan nilai tersebut. Ini adalah 1 Newton. Jadi membayangkannya ketika ada benda atau objek yang beratnya 10
kg 10 kg, itu dia sudah memberikan nilai force-nya dengan nilai 1 Newton. Jadi kalau misalnya 2 Newton atau 3 Newton atau misalnya 5 Newton, ya berarti tinggal dikali 5. Berarti dia beratnya itu 50 kilogram. Kalau misalnya sampai 100 Newton, ya berarti tinggal dikali dengan 10. Berarti bebannya itu sampai bisa satu apa? 1 ton ya, 1000 kali 1000 kilogram. 1 Newton, ini 1 Newton sama aja dengan 10 kilogram meter per second kuadrat. Ya. Jadi membayangkannya seperti itu. Jadi kalau misalnya ada 1 Newton, berarti ada berat yang beban kira-kira 10 kilogram, hampir mendekati 10 kilogram, kemudian dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Itu adalah nilai 1 Newton tersebut. Ya. Untuk sistem tekanan, yang tadi ada pertanyaan, sistem tekanannya itu seperti ini. P dirumuskan F per A. F itu nilai force-nya, nilai gayanya, dibagi dengan A ini merupakan luas penampang. Jadi luas penampang atau luas permukaan. Kalau penampangnya berbentuk lingkaran, ya berarti luas lingkarannya. Menghitung luas lingkaran. Kalau penampangnya berbentuk kotak, berbentuk segi 4 atau berbentuk persegi panjang dan berbentuk sama sisi, ya tinggal dikali ini P, berarti ini L, kalau ini S, sisinya sama. Panjang kali lebar, sisi kali sisi, atau S kuadrat, itu adalah luas penampangnya. Untuk satuan ini ya tinggal dikonversikan saja dari data yang diperoleh. Satuannya menggunakan satuan apa? Apakah menggunakan satuan bar? Satu bar itu ekivalensi atau setara dengan 10 Newton per centimeter kuadrat. Nah, 1 bar sama dengan 10 Newton per centimeter kuadrat. Jadi bisa dibayangkan ada luas permukaan ya. Misalkan ini bentuknya, objeknya seperti ini. Ini satu dengan satuan sentimeter, sehingga luasnya bisa didapat kalau luas kan S kuadrat ya, sisi kali sisi, jadi 1 dikali dengan 1 sama dengan 1, karena satuannya digunakan adalah sentimeter, ya tinggal ditambahkan kuadrat, 1 sentimeter kuadrat. Nah, untuk ada N berarti ada gaya yang bekerja, jadi ada gaya yang bekerja di bagian tersebut. Nah, N-nya ini nilainya 10 Newton. Jadi kalau 10 Newton berarti bayangkan tadi kalau misalnya itu 1 Newton masanya 10 kilogram, berarti kalau ini dia ada beban yang bebannya itu 100 kg ya, 100 kilogram. Beban masanya. 10 Newton memberikan force terhadap luas permukaan dengan luasnya itu 1 cm kuadrat. Jika menggunakan satuan SI, gaya Newton, luasnya meter kuadrat, diperoleh satuan tekanan dalam satuan PA, ini satuan Pascal. 1 Pascal sama dengan 1 Newton. Jadi ada
1 PA 1 Newton per luas permukaan. Luas permukaannya itu M kuadrat. Kalau yang ini dia menggunakan sentimeter, sedangkan yang ini menggunakan meter kuadrat. Jadi lebih size-nya lebih besar lagi. Kalau yang tadi ukurannya ini satuan sentimeter, kalau misalnya meter kuadrat ya 1 meter, berarti ya dia lebih ukurannya lebih besar lagi kalau digambarkan. Ini satu, ini satu, ini juga satu dengan satuan panjang atau sisinya itu satuan meter. 1 PA sama dengan 1 Newton per meter kuadrat. Kemudian karena satuan Pascal dalam prakteknya mengalihkan angka yang besar, maka satuan bar lebih sering digunakan. Di 1 bar ekivalensi atau sama dengan nilai 100.000 PA, 100.000 Pascal, atau 1 bar sama dengan 14,5 PSI. Nah, ini yang tadi satuan yang digunakan. Kalau misalnya PSI, PSI ya tinggal konversikan ke Newton, Newton per centimeter kuadrat, atau dikonversikan ke sini Newton per meter kuadrat. Nanti bisa diketahui berapa nilai F-nya, nilai force yang bekerja pada sistem hidrolik tersebut. Ya, oke, sampai sini ada pertanyaan. Karena penggunaannya ya tinggal merubah ke dalam bentuk satuan apa yang digunakan, satuan apa yang diperlukan untuk menghitung berapa besar gaya atau berapa besar force yang dibutuhkan. Ya, oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup ya untuk diskusi malam ini untuk mata kuliah sistem hidrolik dan pneumatik. Karena prinsip dasar dari sistem hidrolik dan pneumatik ya menggunakan teori hukum Pascal. Teorinya adalah P1 sama dengan P2 ya. Nanti tinggal dirubah luas permukaan atau merubah luas penampang, bisa meningkatkan nilai force-nya atau nilai gaya yang dihasilkan. Ya, ada pertanyaan sebelum kelas ditutup? Kalau tidak ada pertanyaan, nanti